Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Dika Azhar di dalam studio kelompok 1. Pemirsa, kemacetan di Jalan Pulau Gebang kini menjadi sorotan kembali karena penggalian yang terus berlanjut. Pemirsa, penggalian di Jalan Pulau Gebang kini semakin parah, yang mengakibatkan pengendara tidak bergerak dan terjebak dalam kemacetan, terutama pada jam-jam sibuk, pagi dan sore hari. Warga sekitar dan pengguna jalan terkena dampak dari penggalian tersebut. Untuk mengetahui kondisi lapangan, kita akan bergabung dengan rekan kami, Fadli Raditya, yang berada di Jalan Raya Pulau Gebang, Jakarta Timur. Baik, saya Fadli melaporkan situasi dari lokasi penggalian. Beginilah kondisi di sekitar penggalian yang mengakibatkan kemacetan dari sekitar Jalan Pulau Gebang. Baik, di sini saya bersama dengan Bapak siapa? Hendra. Di sini Bapak bekerja sebagai apa, Pak? Saya sebagai penanggung jawab lapangan. Penanggung jawab lapangan. Baik, Pak. Apa yang sedang terjadi? Yang sedang terjadi ya seperti yang dilihat di lapangan ya. Kita sedang membuat saluran air. Proyek dari Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Timur. Apa tujuan dari penggalian ini? Tujuannya harusnya kan kita sama-sama tahu, saluran air mencegah terjadinya banjir, supaya saluran air itu lancar, airnya tidak ada mampet lagi. Jadi kalau hujan deras, airnya langsung lancar ngalir ke kali. Siapa? Apa penyebabnya penggalian ini? Penyebabnya ya mungkin ada keluhan dari warga. Kemudian diajukanlah ke pemerintah untuk mendapatkan bantuan untuk pembangunan saluran ini. Akhirnya disetujui lah. Gitu. Kalau saya ini sebagai pelaksananya yang mendapatkan tugas dari Pemda. Gitu. Apa dampak dari penggalian ini, Pak? Dampaknya cukup luas. Ya pasti dampaknya itu, ini dampaknya terhadap apa nih? Terhadap aktivitas saat ini. Ya. Yang udah pasti macet. Nah, karena jalannya tanggung, jalan cuma 2 jalur ya, 2 jalur, jadi adanya pengalihan arus lalu lintas, terus penyempitan jalan, jadinya terjadilah kemacetan. Tapi insya Allah semua terhadapi, bisa diatasi dengan baik karena ada petugas lalu lintasnya dari kami. Kapan penggalian ini dimulai? Dari kapan ya? Dari kapan? Kurang lebih dari 12 Agustus. 12 Agustus. Hingga sekarang. Ya. Kapan waktu operasi penggalian ini dilakukan? Ya ini sedang berjalan. Dari pukul berapa hingga berapa? Oh, maksudnya jam mulainya? Iya, jam Kita biasa mulai sih dari pagi sampai malam. Sampai malam. Ya, supaya progresnya cepat, tidak terlalu lama. Kapan perkiraan waktu penggalian berakhir? Kalau tanggal berakhirnya di kami ada tanggal 25 Oktober 25 Oktober. sampai 25 Oktober. Siapa yang mengatur lalu lintas saat terjadinya kemacetan? Kalau yang ngatur lalu lintas dari petugas saya, Petugas. pekerja saya. Mengapa penggalian memerlukan waktu yang cukup panjang untuk diselesaikan? Ya, karena kita lihat medannya juga, medan lapangan cukup sulit. Untuk pekerjaannya pun bukan yang seperti biasa. Jadinya di sini ada 2 saluran. Saluran utamanya itu yang di bawah box, kemudian yang untuk saluran dari warganya itu memakai unit ukuran 60. Bagaimana tanggapan penanggung jawab proyek penggalian terhadap komplain warga sekitar? Komplainan? Iya. Kalau setiap komplainan pasti kita tanggapi ya. Kita tindak lanjuti langsung apa komplainannya dengan komunikasi yang baik secara kekeluargaan dan humanis. Yang pasti kita menghindari terjadinya konflik. Gitu sih. Bagaimana cara mengatur lalu lintas di sekitar penggalian? Ya kalau mengatur lalu lintas sih kita paling dua arah, nanti ada yang ngatur 2 orang dari 2 arah, nanti secara bergantian jalannya. Gitu. Berapa banyak tenaga kerja yang digunakan, Pak? Kalau tenaga kerja ada 10 orang kurang lebihnya. Berapa banyak anggaran yang dikeluarkan? Anggarannya, kalau untuk anggarannya ini kan dari Sudin nih. Nanti bisa dilihat aja di papan proyek saya. Siapa? Ya.
Berapa banyak alat berat yang digunakan, Pak? Nah, di sini kan ada 3 vendor, salah satunya saya. Saya ini menggunakan 2 alat karena untuk percepatan pekerjaan. Ya. Baik, terima kasih, Pak. Baik, Fadli, terima kasih telah menyampaikan kondisi dari tempat kejadian. Menanggapi kritik dari sekitar, penanggung jawab lapangan memerintahkan pengatur lalu lintas untuk mengarahkan pengguna jalan ke jalan yang lebih cepat, dikarenakan jalan utama yang terlalu padat hingga kemacetan tidak kunjung usai. Beginilah kondisi jalan saat pengendara dialihkan ke jalan yang lain. Pengalihan jalan ini dilakukan demi kelancaran lalu lintas di Pulau Gebang. Untuk mengetahui informasi dari warga sekitar, kita akan bergabung dengan rekan kami, Azwar Rosyadi, yang berada di Jalan Raya Pulau Gebang, Jakarta Timur. Oke, baik. Saya Azwar melaporkan dari tempat kejadian. Oke, di sini saya bersama warga sekitar. Sebelumnya namanya siapa? Oke, perkenalkan nama saya Mas Fakih. Oke, Mas Paki, apa tanggapan Anda sebagai warga sekitar terhadap kemacetan dan penggalian tersebut? Tanggapan saya sebenarnya ini suatu kegiatan yang positif ya. Karena ini adalah bukti bahwa pemerintah itu tidak tutup mata terhadap kejadian yang ada di sini, khususnya di daerah Pulau Gebang. Dan ternyata Gubernur DKI Jakarta itu menanggapi keluh kesahnya warga sekitar sehingga dilakukannya penggalian tersebut. Akan tetapi ya namanya penggalian pastinya menimbulkan kemacetan ya. Itu udah konsekuensi kita sebagai warga dan nanti pasti dampak positifnya itu terasa ketika penggalian ini sudah selesai. Gitu tanggapan saya. Oke, baik. Terima kasih, Mas Paki. Oke, sama-sama. Saya Azwar melaporkan dari lokasi kejadian. Baik, Azwar, terima kasih telah menyampaikan kondisi dari tempat kejadian. Kemacetan tersebut berawal dari Royal Residence hingga SPBU Bakti Mulya. Untuk mengetahui informasi dari pengguna jalan, kita akan bergabung dengan rekan kami, Baharudin Yusuf, yang berada di Jalan Raya Pulau Gebang, Jakarta Timur. Baik, saya Yusuf, saya melaporkan dari tempat kejadian. Bang, kalau boleh tahu namanya siapa, Bang? Lepi. Apa tanggapan Abang nih sebagai pengguna jalan terhadap kemacetan yang terjadi di sini akibat galian? Bikin macet, pengguna jalan yang lain, mengganggu aktivitas sehari-hari, Terus? bikin polusi aja. Oh, iya. Oh, baik ya, terima kasih Bang ya. Ya. Saya Yusuf, terima kasih. Baik, Yusuf, terima kasih telah menyampaikan kondisi dari tempat kejadian. Pemirsa, kemacetan bukan hanya menghambat mobilitas, tetapi juga meningkatkan polusi udara dan menurunkan produktivitas masyarakat sekitar. Diperlukan kerjasama semua pihak agar lalu lintas menjadi tertib dan lebih efisien. Demikian berita utama dari kelompok ini. Saya Dika Azhar mewakili seluruh kru yang telah bertugas. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi menjelang siang dan sampai jumpa.